Desaku, Desa Patengan. Gebiar pariwisata membentuk gugusan mutiara. Ranca Upas, Kampung Cai, rindu menanti. Cimanggu dengan Walini, kian hari kian berseri. Curug Tilu dengan Kawah Rengganis bersolek mempercantik diri. Situ Patenggang terbentang dalam legenda batu cinta. Separangannya Bu. Tas posyandu. Damang. Alhamdulillah. Teh, sehat teh. Naon itu PMT na naon pasian naon? Pasihan. Bubur. Seberapa kilo ieu? Duh, gendut-gendut ieu. Sehat-sehat. Kuat ageung kieu ieu. Abdi ninggal ka ditu ka posyandu nya. Mudah-mudahan bari ieu ninggal nu sanesna. Mangga salam ka keluarga sadayana Bu, nuhun. Saya Kepala Desa Patengan. Desa Patengan ini di wilayah Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, berada di ketinggian 1.700 di bawah permukaan laut, dan kami memiliki potensi desa yang sangat luar biasa. Hampir 85% adalah desa yang penduduknya atau wilayahnya dikelilingi oleh perkebunan, yaitu perkebunan PTP Nusantara 8, dan wilayah kehutanan yaitu Kehutanan, Perhutani, dan BBKSDA. Dapat beton, ada 13 gang. Itu untuk ya program dana desanya. Enggak, nuhun ya punya. Coba betul lah kan ieu bari nyambungkeun kana itu. Nuhun. Terbitnya atau keluarnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2013 kemarin. Kita bahagia, kita menerima begitu baik. Tahun kemarin kami Desa Patengan ini mendapatkan anggaran sekitar 803 juta dari dana desa. Melalui musyawarah desa, menampung usulan dari tingkat dusun, di mana kami bagi 70% untuk infrastruktur dan 30% untuk ekonomi. Ekonomi ini diberikan kepada badan usaha milik desa. Infrastruktur sendiri, alhamdulillah sampai hari ini sudah selesai kami lakukan, hampir di 6 rukun warga di Desa Patengan, di mana Desa Patengan ini terdiri dari 13 rukun warga. Karena di desa ada program dana desa. Nah, coba mang jeung warga di dieu teh bikinkeun usulan ke pengembangan kawasan Kawah Rengganis ieu. Karena abdi ninggalna ieu secara utuh sadayana dikelola oleh warga masyarakat. Nah, tinggal engke mang butuhna nu keur mana ieu ayeuna gitu. Engke urang usulkeun, urang agendakeun di anggaranana. Mari kebutuhan gimana emang seueur gitu Pak. Seurnya dimulai akses jalan di lokasi gitu. Terus akhirnya kan nuju pembangunan musola, terus kolam gitu. Jadi masih anu kolam mang nu mana nu itu nu kolam rendam deh. Kolam rendam. Jadi dua berarti ge kolam rendamna nu itu. Jadi ya kolam rendam untuk umum gitu ceritana teh. Terus anu palihanapna Pak eta teh kolam rendam kangge pengobatan. Janten pengobatan penyakit kulit teh terpisah gitu maksudnya teh. Itu terpisah.
Dia mah kawah. Jadi lebih ekstra dari pengawasan, pengamanan. Ulah cul gitu. Ketika pengunjung mulai rame, religi terbengkalai gitu banyak. nah gitu, ulah nempika gitu. Jadi program pemerintah itu melalui Kementerian Desa, bagaimana desa-desa itu yang menerima bantuan dana desa itu menjadi sebuah desa yang mandiri gitu. Nah, visi desa kita kan desa Patengan juga gitu, Mang. Jadi kumacarana orang bisa mandiri, apalagi ayeuna kan didukung ku program pemerintah. Usulkeun, Mang. Pertama kan ayeuna kan tetap kita mah bertahan membangun Kawah Rengganis ieu dengan swadaya dan alat tradisional. Tidak perlu aya alat berat, Mang, karena hese di dia mah mun meulah batu berarti kan pakai ya manual lah. Manual gitu. Jadi pembangunan yang lebih artistik. Terus pemanfaatan air panasnya kan lebih optimal engke lamun digunakeun keur kolam rendam gitu. Di antarana eta terus nu cerita kamari bahwasanya bikin zona sakral gitu. Sakral, lalu zona camping ground, Mang. Ya. Nu di blok Ya paling itu teh apa? nu paling itu coba dieukeun deui, dibikinkeun deui Dibikin deui agendanya. usulanana. Jadi ada beberapa titik usulan. Ngaras sekalian gitu. Mangga Pak. Itu kita gunakan nanti di 2017 untuk pemberdayaan ekonomi, pengembangan wisata dari dana desa yang dari Kementerian Perdesaan. Mudah-mudahan gitu kan 2017 kebagian anggarannya lebih besar. Harapan kami adalah kami tidak akan selalu dan selamanya ketergantungan terhadap pemerintah, apalagi dari anggaran dana desa yang dimana desa kami ini tidak akan terlalu menggantungkan diri selamanya harus dibantu oleh pemerintah. Namun yang kami harapkan adalah sebuah kebijakan yang kuat dari pemerintah pusat, dari Pak Menteri, dari Pak Presiden, bagaimana membuat sebuah koordinasi yang kuat, level kementerian bidang masing-masing itu memberikan sebuah dukungan yang kuat terhadap pemberdayaan desa. Daerah kami ini setiap minggu, setiap bulan dan tahun banyak sekali orang berkunjung, orang datang dengan membawa uang banyak. Mengingat daerah kami ini salah satu tujuan objek wisata di wilayah Kabupaten Bandung bagian selatan. Kami punya 10 objek wisata dan potensi-potensi yang lainnya. Kami coba bekerja sama dengan pihak-pihak pengembang atau pihak-pihak pengelola yang saat ini sudah lebih dulu mengelola kawasan-kawasan objek wisata. Di mana kita berharap potensi yang ada di desa kami ini seutuhnya menjadi bagian daripada hak-hak masyarakat kami, Desa Patengan. Tidak lagi selama kemarin itu kami hanya menjadi penonton. Kalaupun kami kebagian, itu kebagian hanya sebagian kecil saja, di mana peran serta kami lebih banyak karena ini wilayah kami. Wilayah Desa Patengan ini adalah wilayah yang memang diciptakan tersendiri dengan hasil karya yang sangat luar biasa. Kami punya danau, kami punya hutan, kami punya gunung, kami punya kawah, kami punya sungai, kami punya panas bumi, kami punya kebun teh, kami punya hutan, dan kami banyak sekali potensi yang sebetulnya perlu kami gali. Namun persoalannya adalah kalaupun pemerintah Kementerian Desa 2 tahun ini memberikan anggaran yang cukup besar terhadap seluruh desa yang ada di Indonesia, ini pun belum begitu maksimal kami manfaatkan. Jadi dapat kontribusi khusus untuk pengembangan lingkungan dan pemeliharaan kawasan objeknya. Jadi ini peran BUMDes juga ke sarana pendidikan mental agama itu sudah masuk. Mang Jepri. Wah, si Arman. Sehat, Mang? Mang Jai. Pak.
Ketua ya. Sehat, Tambah gede aja ketua ya. Sehat. Sehat alhamdulillah, alhamdulillah. Pak Haji sehat Pak Haji. Bawa tukang game aja. Nuhun sarehat, nuhun sarehat. Sama saya nggak menyau itu kemarin-kemarin di bawah. Kumaha Pak? Rame Kumaha, Pak? kamari Mang. Alhamdulillah. Hayang paparahuan Mang, tapi urang bari kaditu ka belah tengah. Mahan. Urang ngobrol tentang pengembangan pariwisata jasa perahu Siap, ke mangga. depannya Mahan. kumaha. Mahan, mahan. Bro, tapi antir kusaha antir ka lokasi ya kaditu. Siap, mangga itu aya Siap, mah siap. barangkali Pak. Mahan. Mang Jai ketua Mahan, kumaha Pak? itu nu dermaga itu Mahan, mahan. itu kan belum selesai wae nya. Mahan. Nah itu kan perlu dihitung lagi dari teknis tanah tuh ketua, karena yang satu itu nu tihang nu itu, yang satu iya non abrasi Goyang. kena ke gerus air hujan. Terus rencana pembagian dermaga yang di wisata glamping itu Mahan, mahan. kumaha enak jalan Jalan Pak atas mohon antawisna dermaga dipecah gitu Pak. Mahan, dermaga dipecah emang alhamdulillah atas jalan. sabaraha perahu paling lamun hari Minggu. Upami hari Minggu ayeuna di etang heula kondisi Pak. Numawi kan sapertos kamari upami kondisina nuju sepi mah di pasihan genep parahu teh itu berjalan sadayana gitu. Ya upami benten sapertos upami nuju rame mah kondisina ku abdi 10 parahu kan itu memang berjalan gitu. Ya. Jadi tinggal cuaca lah gitu Pak, mohon. Sebenarnya si cuacana hujan wae sih jadi kalangan sih orang usaha gitu. Mohon, Nah, mohon Pak. terus kieu meureun perencanaanna yang kaitan dengan itu pembangunan dermaga. Lalu karena kan di Patenggang mah perahu itu tidak boleh bertambah. Mohon, Ya. mohon Pak, mohon. Nah, itu ketentuan itu terus diperkuatnya. Nanti pemerintah desa membuat legal formal kaitan dengan aturan adat perahu tidak bertambah. Mohon. Hanya abdi painten nitipna kaitan dengan kerjasama dengan pengembangan kawasan glamping yang harus lebih intens dilakukan ku ketua. Karena ada beberapa pekerjaan yang diserahkan secara utuh ke kita, ke masyarakat, ini belum kita garap. Contoh nanti kita plotting itu tempat penjualan anu dirakit, lalu pasar wisata, itu, terus dermaga kan itu pembangunan dermaga, terus dia untuk pembangunan pengembangan kawasan dan ya ketua bikin dermaga apung, lalu pembersihan kawasannya itu belum dilakukan. Ayeuna meureun urang ka ditu ka lokasi. Mohon, mangga. Kita ketemu jeung pengembang ditu, urang ngobrol kaitan dengan pengembangan nanti yang lain-lainnya. Ya. Mangga, mohon Pak. Karena naon tuh? Karena perahu mana? Karena perahu dayung ya Pak, paling dia Pak. Ayo tuh. Mohon. Mangga. Iya, antar ka ditu ka lokasi. Kami itu banyak yang dibutuhkan di sini itu justru adalah bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat. Ada kebijakan dari pihak pemerintah pusat melalui Kementerian Desa. Bahwasanya dana desa ini pun bisa digunakan untuk peningkatan ekonomi melalui badan usaha milik desa. RPJM Desnya dan RKP Des 2017 kita coba lebih banyak ekonomi masyarakat masuk di sektor jasa pariwisatanya. Itu coba dikembangkan seperti itu, tapi 2017 programnya hampir 70% kita alihkan ke bidang ekonomi. Nah, ketika berbicara bidang ekonomi berarti orang kan ngomongnya pariwisata. Gitu. Nah, itu pelestarian biota dan primata itu diprioritaskan ketua ke bikin program oge. Kita berharap masyarakat itu tidak hanya sebagai pelaku tapi sebagai pengusaha. Jadi pikirannya kadinya gitu ketua. Jadi desa Patengan ingin menjadi sebuah desa yang mandiri, tapi kemandirian ini muncul dari masyarakatnya itu sendiri gitu. Nah, banyaknya pengembang yang masuk ke desa kita, seharusnya kita juga yang berperan. Nah, dengan adanya undang-undang desa, mudah-mudahan lah nambahan modal untuk pengembangan usaha
masyarakat, terutama bidang pariwisata. Des, ini teh bahan-bahan keur rakit cukup teu. Sementara ini kami baru 60% mempersiapkan kelengkapan dan infrastrukturnya. Mudah-mudahan mimpi ini terwujud di bulan depan, yaitu tentang pembangunan floating market. Karena floating market ini diperuntukkan nanti sebagai pasar wisata apung. Kita tempatkan di atas danau menggunakan media rakit yang terbuat dari bambu. Kan bikin rakit VIP, nanti shelter, pakai shelter. Itu sistemnya kan pengunjung anu jajan itu mereka tinggalnya di rakit shelter, rakit VIP, dan harganya dibuat jadi lebih eksklusif gitu. Coba dicek lah, itu dicek. Mang, hujan Mang. Sehat Mang. Sehat Mang. Itu kan seberiji, seberiji berarti nya itu hiji, 2, 3, 4, 5 nya. Selimanya, 5 rakit. Terus saya rangka ieu, Mang. Rangka saung. Ieu teh kan ukuran hiji, 2, 3 nya. 3. Ini mah 12 ya bagi 3. Ieu rakit di mana? Oh. Mang, itu kan nu rakit nuker ngararatnya ke operasi sampahnya. Nuhun pisannya, mudah-mudahan ka pamean naon-naon formasian weh. Nuhun pisan. Target lah sebulan di beres Mang. Beres sebulan ini. Beresnya. Oke. Sebulan di beres, tinggal dapat nyiapkeun ieu sekdes nyiapkeun itu calon nu daftar pedagang dan jenis makanan. Itu keur pesen ieu wadah keur nu jajan nu piring bambu itu pesen ke Desa Cipelah itu ge. Karena diurang tekaburu barang jieu nu karikeun. Kemarin situasi cuaca hujan. Ada beberapa hal yang sebetulnya menjadi bagian dari kebanggaan kami sebagai kepala desa dan sebagai masyarakat desa, yaitu dengan terbitnya atau keluarnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2013 kemarin. Namun pada kenyataannya kami di lapangan begitu banyak sekali permasalahan, banyak sekali persoalan dengan hanya mengandalkan kekuatan dari dasar hukum Undang-Undang Nomor 6 ketika harus berhadapan dengan pihak-pihak BUMN ataupun pihak-pihak swasta. Ini menjadi bagian terpenting dari kami bahwasanya Undang-Undang Nomor 6 ini yang sangat kami harapkan tidak terlalu begitu dapat diterima oleh pihak-pihak yang saat ini sudah menjadi bagian juga dari keberadaan potensi yang ada di Desa Patengan. Pembangunan di desa ini begitu pesat. Namun pembangunan yang pesat ini tidak hanya peran dari pemerintah desa, pemerintah kabupaten dan provinsi dan lain sebagainya, itu pun pihak swasta sangat besar. Sehingga dengan pesatnya pembangunan di wilayah-wilayah yang saat ini
menjadi bahan pengelolaan pihak swasta ataupun BUMN, ini pun memberikan sebuah kontribusi yang besar. Kontribusi yang besar yang diberikan oleh kami daerah ini, oleh kami Desa Patengan ini dengan potensinya yang ada cukup banyak, cukup besar. Evaluasi kami dalam satu semester, triwulan per semester atau per tahun, bisa mencapai 30 miliar sampai 40 miliar pajak yang kami berikan langsung ke negara ini, di mana pajak yang kami berikan ini hasil pajak dari kebun teh, dari pariwisata, dari panas bumi, dan dari potensi yang lainnya. Di mana ini kami berikan langsung pajak ini sebagai bentuk kewajiban kami dari pengusaha untuk disampaikan ke negara. Sekilas betapa megahnya desaku. Tetapi lain di bibir, lain di hati. Sungguh ironis yang terjadi. Desaku laksana bintang terhalang kabut, bagaikan rembulan berarak awan, sungguh tiada berarti. Gemerlapnya pariwisata seakan mati dalam sunyi. Aku dan rakyatku seakan mati di lumbung padi. Ranca upas kampung Cai seakan tiada berarti. Cimanggu dengan Walini sudah tidak lagi milik pribumi. Curug Tilu dengan Kawah Rengganis membuat hatiku miris. Situ Patenggang menjadi tempat penabuh genderang perang. Lingkaran mutiara pariwisata benar-benar sudah terkurung jeruji besi, kesombongan dan ketamakan. Di saat aku dalam kesendirian, duduk termenung di tanah legenda, di atas titian langkahku terhenti, tanganku terkunci, bibir terdiam, aku terkurung dinding karang, tiada pintu, tiada jalan. Aku dengan rakyatku dihantam badai kehidupan, terombang-ambing durjana kesombongan, dan akhirnya terlempar ke tepi jurang kesengsaraan. Pernah aku coba bangkit, walau harus bertatih-tatih, dengan berbekal surat sakti, bersenjatakan mantra penguasa, dan berpanjikan undang-undang cipta dewa. Kutebarkan kekuatan, kuhempaskan kesaktian, kulenyapkan api dendam, kuhantam sang angkara, kucoba kuasai dan kugenggam cakrawala. Semua aku lakukan demi rakyatku Kertara Harja. Kini aku hanya bisa berharap dan berdoa. Wahai para penguasa, berhentilah engkau mengumbar nafsu. Tuh, tengok mereka yang kesepian, yang selalu mengharap hidup berkecukupan. Wahai tuan-tuan sekalian, berhentilah permainan kalian. Ingat dosa dan ingat para bait ayat agama kita.